Guys, gimana kalau misalnya aku bilang foto yang tadi tambah video yang ini itu di shoot pakai lensa yang harganya lebih murah daripada kopi gula aren pada umumnya. Aku juga kaget guys, bakal jadi kayak gini. Awalnya tuh aku pikir juga kayak bakal gagal gitu loh. Tapi ya hasilnya oke lah ya, nggak jelek-jelek banget. Nah, buat tahu prosesnya, kita harus balik ke awal kenapa aku mau bikin lensa ini. Buat kalian yang lahir di era 90-an, kalian tuh pasti punya satu album foto di mana kalian pas masa kecil tuh ada foto-fotonya gitu kan. Dan foto-foto itu biasa kayak gini nih, di print kayak gini, terus dimasukin ke dalam album foto gitu kan. Nah, di foto-foto kayak gini tuh, aku ngerasa tuh kayak dia tuh punya satu vibe yang menurut aku tuh nggak bisa dijelasin gitu loh. Karena itu gabungan dari beberapa hal, kayak misalnya gambar yang nggak tajam, iya. Warnanya agak keijo-ijoan atau keungu-unguan, iya. Ada grainnya, iya. Dan apalagi kalau misalnya kalian pakai yang ada flashnya gitu, yang bisa butain mata terang banget itu, kayak flashbang, itu juga pasti kelihatan di hasil fotonya kan. Nah, tapi uniknya tuh anak-anak yang lahir di era digital, mereka tuh mungkin nggak pernah ngerasain ngambil foto pakai kamera analog. Nah, jadi itu aku inget banget ada kejadian ini, di mana aku sama keluarga aku tuh lagi jalan-jalan, terus kita tuh punya kayak point and shoot kamera gitu. Ini disposable kamera, tapi ya kameranya kayak gini lah kira-kira lah. Jadi tuh kalian ngambil foto, jepret, terus dia ada auto roll filmnya gitu loh, jadi kayak otomatis gitu. Jadi kita udah nggak perlu narik kayak gini lagi. Nah, abis aku ngambil foto, kalau nggak salah tuh kita udah ada kamera digital deh. Digicam pertama tuh kayaknya udah ada. Dan pas aku ngambil foto tuh, aku tuh mau ngeliat hasil gambarnya. Karena ya kalian abis ngambil foto, kalian mau ngecek dong. Karena aku mau lihat hasil fotonya, aku mau buka filmnya. Jadi aku udah cekrek di sini, terus udah kebuka dikit. Terus papaku tuh langsung neken balik lagi. Kata dia, nggak bisa. Fotonya nggak bisa dilihat sekarang. Fotonya tuh harus di-develop dulu. Terus lo kayak, kok repot banget kan? Bukannya kita ngambil foto terus langsung ngeliat hasilnya di layar gitu. Kenapa harus di-develop dulu? Terus aku baru ngerti sekarang guys. Nah, mungkin anak-anak yang udah lahir di era digital yang kameranya tuh udah bagus, udah tajam, semuanya udah gampang banget. Mungkin mereka tuh lebih familiar sama ini sebagai gambar yang punya, weh, vibe-nya keren yo, vintage. Tapi ya ini emang hasil foto yang kita ambil dari zaman dulu ya emang kayak begini kan. Ya ini rasanya foto pakai film kamera kayak begini. Dan kita nggak punya pilihan lain selain ini, karena emang cuma ini satu-satunya cara buat kita ngambil foto pada saat itu. Namanya film kamera sekarang jadi hobi ya. Hobi itu kan tempat kita ngeluarin duit, dan itu tuh mahal banget guys. Nah, di sini tuh aku kalau mau dapetin satu roll film itu tuh sekitar 8 euro atau setara 160.000. Terus belum developnya itu tambah 5 euro lagi, berarti sekitar 100.000. Jadi total buat 36 foto, aku tuh harus keluarin duit sekitar 360.000. Dimana kalau misalnya duit itu aku pakai buat makan, itu bisa buat seminggu. Nah, terus aku jadi kepikiran, kayak gimana caranya aku bawa si vibe kamera analog ini, tapi tanpa harus ngeluarin duit sebanyak itu. Ya, aku tahu yang anak-anak Fuji, diem dulu. Aku tahu kalian punya film simulation dan aku iri. Jadi, tolong jangan ikutan dulu. Nah, jadi itu aku baru banget ngabisin satu film kamera aku ini. Ini disposable kamera ya. Di sini tuh kalau misalnya kalian kirim dalam bentuk begini buat di-develop, itu tuh kena cas tambahan sekitar 3 euro. Jadi aku cari tahu caranya, gimana cara aku keluarin filmnya. Dan ternyata kan gampang nih, cuman buka pintu yang ini, kalian bisa keluarin filmnya. Tapi kalau belum habis jangan dibuka ya, karena filmnya dia udah ketarik semua, terus baru digulung ke sini satu-satu setelah kalian jepret. Jadi kebalikan dari kamera analog zaman dulu yang dimana kita masukinnya satu, terus tarik sampai habis, terus dibalikin lagi. Ini kebalikannya. Nah, terus aku jadi kepikiran guys, kalau misalnya kita mau kulik kamera secara dasar kan, pada dasarnya dia cuma kebagi jadi 3 kan. Jadi 3 bagian yang paling pentingnya itu tuh ada di film, kalau untuk kamera analog. Kalau di kamera digital sekarang mungkin kita sebutnya sensor. Terus yang kedua itu ada shutter, yang buat tutup bukanya. Sekarang
Teorinya sih udah nggak perlu shutter ya, tapi itu kita bahas di video lain. Kalau misalnya kalian berminat, tulis di kolom komentar. Nanti mungkin aku bakal bikin sesi live di mana kita ngebahas secara detail tentang teknologi kamera yang ada saat ini. Nah, tadi kan aku udah bilang, film, udah. Shutter, udah. Yang terakhir, lensa. Karena gambarnya nggak mungkin fokus ke dalam filmnya kalau misalnya nggak ada lensa kan. Berarti kalau gitu di disposable kamera ini, teorinya ada lensanya dong. Seharusnya. Dan ternyata bener guys. Ini lensanya. Lensanya kecil banget, kayak cuma segini. Diameternya kayak cuma sekitar 1 cm. Nah, tapi kalian penasaran nggak sih kenapa kayak kita tuh nggak bisa ngebuka si filmnya itu pada saat belum selesai atau belum di-develop? Kenapa gambarnya jadi rusak? Kenapa kena cahaya dia malah jadi putih semua? Nah, jadi simpelnya tuh ini kan film analog. Jadi film analog ini yang udah di-develop ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau anggap secara simpelnya, bayangin ini film kalian. Dan ini spidol, ini tuh cahaya. Jadi kalau misalnya dia kena cahaya, dia tuh akan ngegambar di sini. Kayak gini misalnya. Nah, ini kan permanen nih, nggak bisa dihapus. Jadi pada dasarnya tuh kalau misalnya cahaya yang masuk dari lensa itu udah fokus ke sini, ya udah kejiplak aja di sini gitu. Jadi diem aja di sini. Nah, bayangin kalau misalnya di film kalian ini masih ada cairan yang peka terhadap cahayanya itu loh. Jadi kan dia akan langsung mengeras ke semuanya kan. Jadi kayak anggapannya jadi kalian ngitemin semua ini gitu loh kayak itu semua jadi putih. Nah, kenapa kalau misalnya kita ngelihat gambar yang putih itu di film kita itu jadi warnanya hitam? Karena itu film negatif. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke settingan HP kalian tuh bisa ganti tuh jadi negatif gitu. Nah, itu basically sama persis sama kayak film negatif kita. Pada dasarnya kayak gitu. Tapi itu untuk hitam putih. Kalau misalnya untuk yang warna, kalian cari tahu sendiri ya, karena aku juga nggak ngerti. Enggak. Jadi pada dasarnya sama aja. Kan dia, kalau yang tadi kan aku jelasinnya hitam putih. Kalau misalnya peka terhadap cahaya itu beda. Ada yang peka terhadap cahaya biru, merah, dan hijau. Kenapa itu 3 warna itu? Karena itu 3 warna dasar. Nah, kalau misalnya untuk di kamera digital itu sama aja kayak proses yang film tadi itu, cuman sekarang filmnya diganti jadi sensor yang peka terhadap cahaya. Dan dia ada merah, hijau, biru. Ya. Nah guys, jadi ini tuh hasil akhirnya. Ini lensa yang udah jadi. Yang tadi aku bilang lebih murah daripada kopi gula aren itu. Aku juga gak nyangka tuh kualitasnya tuh bakal segitunya, seperti hasil yang tadi kalian udah lihat. Karena tuh dari awal tuh aku pas cobain ini, aku belajar banyak banget. Aku awalnya nggak ngerti tentang lensa, sekarang aku lebih ngerti dikit lah. Nah, karena pada awal aku desain si lensa ini, aku tuh gak gitu ngerti tentang lensa. Aku pikir cuman kayak fokus doang kan, maju mundur doang. Jadi kayak kita taruh lensanya, jaraknya berapa dari sensor, ya udah selesai gitu. Which is gak salah, tapi gak bener juga guys, gak sempurna. Teorinya emang kayak gitu kan, tapi itu gak sempurna. Jadi aku ngulang sampai 8 kali. Ya ini ada warna merahnya, kalian gak salah lihat karena kebetulan aku gak punya filamen warna hitam dan aku pikir kayak Apa salahnya kita pakai warna merah? Toh sama-sama gelap di dalam kameranya. Apalagi di depan sensor kan gelap, nggak ada cahaya masuk kan. Nggak bakal efek sama gambarnya dong. ternyata salah. Salahnya di mana? Ntar aku tunjukin. Sekarang kita bahas ke proses desainnya. Nah guys, jadi pertama-tama kan aku nggak tahu nih mau desainnya gimana kan. Jadi aku cuma punya si lensa ini doang nih, sekecil ini. Nah jadi aku cuma punya ini. Terus aku kayak mikirin kan, kayak gimana caranya supaya aku bisa pasang ke body kamera aku. Nah jadi aku tuh mikirnya kayak, oh ya udah kalau gitu aku ambil file orang yang udah bikinin si body kamera aku punya tutupnya tuh, tutup sensornya itu. Terus aku tinggal tambahin attachment-nya aja kan buat si lensanya kan. Ternyata guys, nggak segampang itu. Aku banyak banget sih belajar di sini. Oke guys, jadi ini konsep pertama aku. Ini tuh sama persis sama yang udah kita punya sekarang. Cuman bedanya itu ada di sistem ngunci dia punya lensanya aja. Nah guys, jadi awalnya tuh desain aku tuh kayak gini nih.
ini kan ada knocknya nih, jadi kita masukin kayak gini. Jadi dia kalau kita lihat ini kan dia bisa masuk nih, ada celahnya. Terus nanti dia tinggal di plok, dikunci kayak gini. Jadi habis dipasang kita puter kunci. Nah terus supaya dia nggak kendor, aku tuh mikirnya kayak tambahin ini loh, satu plastik di sini. Jadi kayak ada nongolnya gitu, sama di bawahnya sini juga ada juga nih yang nongolnya gitu. Jadi mereka akan saling habis begini masuk, jadi saling ngikat gini loh. Jadi kayak gini. Gimana ya biar gampang? Oh gini. Jadi kalau mereka udah masuk, jadi kan saling ngikat gini nih. Jadi nggak bisa copot gitu, atau nggak kayak friction mount gitu. Nah terus aku udah print nih kayak gini. Nah tapi karena bagian yang ininya terlalu tipis, kita bisa lihat di sini itu cuma 0,407 mili, berarti 0,5 mili, setengah senti doang. Jadi pas diputer tuh dia patah. Tapi aku nggak mau gedein karena nanti jadi ketebalan banget kan. Jadi aku mikir kayak, oke, berarti ide yang ini dengan sistem kayak gini kuncinya kita scrap. Aku udah nggak mau pakai sistem ini lagi. Jadi aku ganti ke sistem yang ini. Nah ini banyak banget guys, ini banyak banget. Ini udah versi yang terakhirnya. Tapi kalau misalnya kalian lihat itu, ini ada banyak banget stepnya. Yang pertama itu aku desainnya kayak gini. Jadi ini setebal tutup body kamera, segini tebelnya sama persis sama tebelnya ini. Terus aku pasang kan. Dan ternyata guys, ini nggak fokus sama sekali. Ini bener-bener nggak fokus. Kalau kalian mau lihat, aku bisa contohin. Oke guys, ini percobaan pertama aku. Iya, ini kalian nggak salah lihat, ini merah dan aku nggak fokus sama sekali. Tuh, aku bener-bener nggak fokus, kayak burung banget. Karena aku pada saat aku cobain yang ini tuh aku cuma ada filamen warna merah, jadi aku nggak ada filamen lain, aku pakai aja warna merah. Aku pikir kayak nggak bakal ada masalah kan, kayak gini kayak aku lagi marah gitu. Tapi ini kalau misalnya kalian mau bikin efek-efek, lucu juga sih, kayak kalian bisa pakai warna biru, warna hijau mungkin, jadi kayak Hulk. Nah, yang ini kan nggak fokus, jadi aku mikir kayak, gimana caranya ya? Jadi aku bikin satu, aku majuin. Nah, terus aku coba-coba pakai tangan kan, kira-kira dia maju berapa jauh. Terus aku dapat nih, aku nambahin, kalau nggak salah ini nambah 15,5 mili deh kalau nggak salah. Jadi sekarang udah fokus nih sama si lensanya ini. Nah ini iteration yang kedua, lebih fokus, tapi masih warna merah karena aku masih cuma punya filamen warna merah kan, dan aku nunggu sekitar 3 hari buat filamen warna hitam aku dateng. Jadi ini percobaan kedua, masih merah, tapi udah mulai kelihatan lah, fokusnya udah mulai, ya lebih fokus kali ya. Nah, terus ini kan ada bolongan gede ya. Nah, aku pikir kan aperture makin gede, itu jadi makin bagus kan, karena kita berarti cahayanya masuknya lebih banyak ketimbang kita pakai F, bukan F-nya kecil. Terus aku kayak, ya udah aku bikin gede aja. Ternyata enggak guys. Jadi kalau misalnya bukannya kegedean, cahayanya kan masuk dari banyak sisi tuh, dari lensanya. Itu jadi malah introduce lens flare. Jadi kayak muka aku tuh kayak dreamy gitu loh, kayak. Nah ini yang ketiga guys. Ini udah pakai filamen warna hitam, makanya udah nggak ada merah-merahnya. Terus, tapi lihat deh, ini muka aku fokus, tapi kayak ada filter buram gitu kan, kayak kalian baru bangun tidur itu. Nah ini aku bilang tadi, ini bukannya kegedean, jadi cahayanya masuk dari berbagai banyak sisi, jadinya dia malah jadi buram. Aku nggak ngerti. Kan teorinya harusnya kalau misalnya cahaya masuk makin banyak, kan harusnya dia jadi lebih bagus. Tapi ternyata aku salah. Ini yang ketiga, percobaan yang ketiga yang ini. Nah guys, jadi karena yang sebelumnya itu kayak banyak flare-nya gitu, dan aku masih belum paham, karena itu gara-gara bukaannya terlalu gede, jadi aku pikir fokusnya nggak bener. Jadi aku bikin satu yang fokusnya lebih tipis, aku mikir. Jadi aku pikir aku salah setting fokusnya nih. Ternyata bukan ini, jadi ini aku ganti jadi lebih tipis, terus malah jadi out of focus kayak gini, jadi malah jadi buram banget gini kan. Jadi kita lanjut ke lensa yang terakhir. Nah, terus aku tuh baca-baca kayak, gimana sih cara benerinnya ini? Terus pas aku cari tahu, ternyata tuh harus ada ininya guys. Harus ada ininya. Jadi bukannya aku kecilin nih. Dari yang tadi awalnya segede ini, jadi sekecil ini. Iya, ini aku coba-coba juga sih. Yang mana yang lebih bagus. Jadi aku ada buka yang lubangnya lebih gede, yang lubangnya lebih kecil. Terus ini yang terakhirnya ini, yang bukaannya kalau nggak salah di 25 mili. Berarti kalau misalnya kita asumsikan lensa kita itu 50 mili, berarti ini F-nya itu F8 atau F11 gitu, jadi kira-kira. Jadi lensanya tuh baru bukannya kecil
banget, tapi hasilnya jadi jauh lebih bagus. Nah, jadi ini. Nah, terus kan tadi aku bilang kan di awal, kayak aku udah nggak mau pakai ide yang diceklek terus diputer kan. Jadi aku sekarang ganti pakai the good old thread mount. Jadi aku pakai thread. Jadi saya nanti duduk di sini kan. Ini ada knocknya, emang di lensanya ada jendolannya gitu supaya nggak muter-muter. Terus nanti aku kunci pakai si thread mount ini. Jadi dia bisa tinggal di turun gitu, pluk, jadi tempel. Kira-kira gitu. Guys, gimana kalau misalnya aku bilang video yang ini itu di shoot pakai lensa yang harganya lebih murah daripada kopi gula aren pada umumnya? Guys, jadi dari desain lensa ini tuh aku belajar banyak sih tentang teknologi lensa pada saat ini. Dimana kita mulai dari kamera yang masih pakai manual fokus pada saat itu, terus kita punya autofocus, dan autofocus itu speednya makin lama makin cepet. Terus sekarang ada AI autofocus tracking dan segala macamnya, dan itu gila banget perkembangannya. Karena bayangin aja guys, kita masih pakai kamera analog yang full manual itu sekitar tahun 1980-an, dan sekarang kita udah punya kamera yang kayak gini. Kalau misalnya aku kesini atau maju atau kesini atau kesini, dia bisa nge-track mata aku ada di mana. Dan itu perkembangannya gila banget sih guys. Kayak mungkin dalam 20 atau 15 tahun terakhir ini tuh perkembangan teknologi kita tuh terlalu gila banget kan. Dan mungkin lensa ini tuh bukan lensa yang paling tajam yang bisa kita punya, atau bahkan hasil gambarnya bagus. Ini jauh dari itu. Tapi justru karena itu, karena semua ketidaksempurnaan dari lensa ini, kita tuh malah jadi fokus ke memori apa yang mau kita tangkap dengan kita ngejepret foto itu kan. Karena kita nggak akan ngelihat kayak exposure-nya jelek, nggak gitu fokus, mukanya burem, atau apapun itu. Justru dengan ketidaksempurnaannya, kita jadi memiliki kesempatan untuk nge-capture memori yang benar-benar sempurna untuk diri kita. Wih, gila. Motivator. Apply besok jadi motivator. Oke guys, kalau misalnya kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena itu bakal ngebantu banyak banget tentang progres channel ini. Dan ya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kalian mau ada masukan, kalau misalnya kalian mau aku ngediscuss something yang menurut kalian menarik, atau kalian ada masukan atau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu tulis di kolom komentar ya. Aku bakal coba balas semuanya. Dan ya, see you in the next video. Bye-bye.